Oke, kembali lagi di Bincang Pakar Sawit kita. Ya, hari ini masih ditemani oleh Pak Hartono. Selamat datang, Pak. Terima kasih Pak Umami. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah Tadi sehat saya lupa walafiat. nanya kabarnya. Nggak sopan, Pak. Sehat, Pak ya? Ya, Alhamdulillah ada kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa. Iya, terima kasih sekali telah datang di studio sawit kita. Saya mau belajar nih, Pak. Belajar tentang penanaman kelapa sawit. Oke. Kira-kira kalau kita mau menanam bibit kelapa sawit di lahan, Pak, itu apa sih yang harus diperhatikan? Baik Pak Umami. Jadi ada pekerjaan di sawit yang kalau kita salah melakukan, maka kesalahan itu akan kita nikmati selama 30 tahun, Pak. Selama 30 tahun kita nikmati kesalahan itu. Ada dua pekerjaan besar yang kalau dilakukan salah, maka kesalahan itu akan dinikmati selama 30 tahun. Kesalahan salah satu adalah pemilihan jenis bibitnya. bibit. Yang kedua, menentukan jarak tanam. Jarak tanam. Makanya tanam waktu penanaman itu menjadi penting. di lapangan, Pak ya, jarak Ya, tanamnya ya. ya, penanam di lapangan. Jadi penanaman itu menjadi penting karena kalau itu salah, 30 tahun kita nikmati. Misalnya kita pancang dengan sistem segi 4, maka kalau segi 4 itu salah, maka kesalahan itu kan kita nikmati selama 30 tahun. Sebelum sawit itu direplanting, itu nampak terus. Ruginya apa, Pak, kalau segi 4 itu? Nah, sistem penanaman itu mesti diatur. Jadi mengapa kita harus mengatur penanaman? Konsepnya itu adalah sebenarnya sudah kita diajarkan di kampus-kampus itu, kaitannya dengan proses fotosintesis. Jadi bagaimana tanaman itu bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna, itu kan syaratnya mendapatkan penyinaran yang penuh sepanjang hari. Full ya, cahaya. Full, tidak ada yang naungi, tidak ada yang terlalu jauh. Kalau dia mepet, maka akan terganggu proses fotosintesnya. Kalau dia terlalu jauh jarak tanam, maka kurang efisiensi dalam penggunaan arealnya. Kan begitu, karena nanti ada beberapa target pendapatan dan biaya itu per hektar. Berapa pendapatanmu per hektar, berapa biayamu per hektar. Lah, kalau kita tanam rapat-rapat, maka proses fotosintesis nggak berjalan dengan baik, maka output per pohonnya juga akan rendah. Tapi kalau kita tanam dengan jarak yang jauh, proses fotosintesis akan sempurna. Output per pohon tinggi, tapi output per hektarnya rendah. Karena output per hektar itu kan kumpulan dari pohon-pohon. Kan begitulah. Makanya bagaimana kita bisa menanam dengan populasi yang paling banyak, tapi antar sawitnya tidak saling tumpang tindih. Makanya ada yang istilah di kebun sawit itu adalah pancang tanam. Tanam pancang itu dalam rangka untuk mengatur jarak tanam agar populasinya penuh, tidak overlapping. Kan begitu. Kalau pancang tanam itu berarti pas ini ya, persiapan lahan itu ya. Dimulai dari persiapan lahan. Karena persiapan lahan itu kan nanti dia akan membersihkan areal. Sampah-sampah atau belukar hasil yang dikumpulkan itu tidak mengenai titik tanam dan pasar pikul atau jalan produksinya. Lah, itu dimulai dari situ. Kalau itu sudah salah, maka sampai ke sini salah. Artinya ada beberapa tanam yang harusnya ada tanamannya tidak bisa tertanam karena kena rumpukan. Nah, artinya jarak tanam atau populasi per hektar mau berapa itu sudah disepakati mulai dari pembukaan areal, persiapan lahan, sehingga nanti akan didapatkan itu. Jadi konsepnya penanaman itu tadi, jangan sampai populasinya sedikit, tapi kalau toh banyak tidak saling tumpang tindih. Yang kedua, di samping kita mendapatkan jarak tanam yang bagus, kita juga akan mendapatkan jaluran tanaman yang rapi. Yang rapi, artinya kalau di bahasa kebun sawitnya adalah pancangannya mata 5, artinya dipandang dari segala penjuru itu punya barisan yang lurus. Kalau disebut mata 5, ketika kita berada di satu pohon,
kita bisa memandang kelima penjuru itu lurus. Itu namanya mata lima. Ya. Nah, mata lima itu hanya didapat di penanaman sawit yang arealnya datar. Beda dengan yang gelombang. Yang bukit itu. Ya, yang bukit, gelombang itu ada dua keputusan besar harus disepakati di depan. Kita mau bisnis atau mau buat taman, kan gitu, ya kan? Kalau buat taman pasti akan mengutamakan indahnya, lurus dulu, sawitnya lurus, dipandang dari segala penjuru enak, kan gitu. Lah, ketika kita di bukit kita mengutamakan indahnya, maka nanti jumlah pohon per hektarnya nggak dapat. Lebih sedikit atau lebih banyak? Tergantung jarak terasnya, kan nanti begitu bukit buat teras-teras, ya kan? Lah, tetapi kalau kita mengutamakan jumlah pohon per hektar, maka kita pada saat membuat teras itu sudah diperhatikan jarak antar teras terdekat tidak boleh kurang dari 6 meter. Jarak antar teras tidak boleh lebih dari 12 meter. Itu yang nah, kenapa bisa 6, bisa antara 6 sampai 12? Karena pada waktu kita membuat teras kontur, itu kan teras itu dibilang bagus kalau semua teras yang dibuat bisa ditanami sawit. Teras itu dikatakan bagus kalau ada hujan, tidak terjadi aliran air di permukaan teras. Kalau sampai ada aliran air di teras, maka sudah bisa dipastikan teras Bapak akan longsor. Makanya untuk mempertahankan rata air tadi, biasanya ketika membuat teras dimulai dengan jarak 9,999, itu nanti ketika maju menuju ke bukit yang curam, maka dia akan mendekat ke teras yang atasnya. Kalau dia melandai dari yang dimulai, melandai kan pada waktu memulai membuat teras itu dimulai dari kemiringan teras yang rata-rata, tidak terlalu curam, tidak terlalu landai, dimulai di situ, baru kita bergerak. Nah, ketika dia menuju ke bukit yang curam, dia akan untuk mempertahankan rata tadi mendekat. Kalau sudah jarak antar terasnya itu kurang dari 6 meter, stop, jangan dilanjut. Karena kalau dilanjut, maka nanti jarak antar terasnya kurang dari 6. Kalau sudah kurang dari 6, sudah pasti nanti overlapping. Tanamannya tumpang tindih. Ya. Kalau sudah lebih dari 12 meter, itu boleh diteruskan. Tapi nanti mulai dari 12 itu dibuat anak teras baru lagi. Sehingga nanti akan didapatkan jarak antar teras tidak pernah lebih dari 12, tidak pernah kurang dari 6. Nah, setelah terasnya benar, baru kita pancangnya menggunakan fill system. Fill system itu kita pakai tali, terus punya keni atau siku atau elbow kan. Lah, selingnya itu panjangnya jarak tanam ditambah jarak baris. Dipancang. Nah, nanti sekali pancang itu ada 3 orang. Jadi orang pertama itu teras pertama kita pancang dulu 9999. Terus teras kedua itu kita menggunakan fill system tadi. Yang satu tim ada 3 orang tadi. Orang pertama berada di tanaman pertama. Orang kedua itu nanti menjaga siku. Orang ketiga nanti menunggu informasi orang B tadi di elbow tadi, di siku tadi itu ada lubangnya. Ketika selingnya itu dikasih warna. Detailnya nanti ada di materi sebenarnya. Konsepnya seperti itu, dikasih warna. Kalau yang muncul di warna itu merah, si B bilang merah sama C, maka C mencari warna merah dikasih anak panci 1. Nah, kenapa pakai itu? Konsepnya adalah ketika jarak antar teras itu dekat, maka jarak tanam di dalam teras menjauh. Ya. Kalau jarak antar terasnya jauh, maka jarak tanam di dalam teras mendekat. Artinya kalau 3 jarak tanam itu selalu jarak tanam tambah jarak baris, maka populasi yang kita inginkan pasti didapat. Tetapi mata limanya nggak dapat. Nah, karena kita bisnis, kan gitu kan. Yang ditemakan adalah jumlah pohon per hektar. Bukan jadi taman ya? Ya, bukan jadi taman. Nah, bisa jadi taman, bisa jadi bisnis kalau arealnya datar, begitu. Karena yang di datar itu rapi. Ya, rapi, mata lima. Sehingga ya tadi Pak, saya tuh pernah tuh melihat kebunnya petani rakyat tuh dia segi 4 itu. Oh gitu. Itu gimana itu Pak? Jadi satu luasan tuh kayak longgar-longgar itu isinya. Ya, jadi gini Bapak,
pohon sawit itu kan mempunyai kanopi itu bulat, beda dengan tanaman tahunan yang lain. Artinya sawit itu ketika panjangnya sebelah kanan 4 meter, walaupun di sini itu tumpang tindih tetap 4 meter, tidak berkurang. Begitu. Bulat itu kalau dilihat dari atas itu Pak, ya, bulat itu ya. Dia bulat. Jadi pelepah ke kiri, pelepah kanan itu sama panjangnya. Beda dengan tanaman, kalau tanaman yang lain di mana yang kosong dia memanjang. Itu tanamannya. Kalau sawit tidak. Nah, ketika kita menggunakan agar tanaman kita itu bisa menampung pohon yang banyak, tetapi tidak tumpang tindih, maka di sawit itu menggunakan sistem segitiga sama sisi. Sama sisi. Nah, jadi nanti segitiga sama sisi itu sebagai jarak antar tanamnya. Terus tanaman satu ke depan itu membentuk barisan satu, tanaman kedua ke depan membentuk barisan kedua, tanaman ketiga ke depan membentuk barisan tiga. Maka jarak antar baris itu adalah jarak lurus dari segitiga sama sisi itu. Makanya kalau jarak tanamnya itu 9, jarak antar barisnya kan mestinya dicari dengan Pitagoras, tapi kan agak susah itu. Kalau kita nggak punya kalkulator yang ada kan susah, makanya kita biasa menggunakan konstanta. Pakai sin 60 itu. Sin 60 itu adalah 0,866, sehingga jarak tanamnya berapapun, jarak barisnya jangan ditentukan. Dihitung. Kalau kita menentukan jarak tanam, jarak baris, maka tidak akan mata 5. Tetapi kalau dihitung, pasti mata 5. Jadi jarak tanamnya 9 misalnya, itu jarak barisnya tinggal 9 dikalikan 0,866, sehingga ketemu 7,8. Jadi kalau jarak antar tanamnya 9, jarak antar barisnya itu 7,8, maka 1 hektar bisa menampung 142 sampai 143 pokok per hektar. Tetapi dengan jarak tanam 9. Jadi semua jarak tanam satu ke tanamannya 9 meter. Lah, beda dengan segi 4. Kalau segi 4 itu jarak tanamnya 9, jarak baris juga 9. Jadi dia juga jarak antar sawit ke sawit 9 terus. Tapi karena segi 4, maka kan rumus populasi adalah populasi saat bilang 10.000 dibagi jarak tanam kali jarak baris. Kalau yang mata 5 tadi kan 10.000. 10.000, jarak populasi sampai dengan 10.000 dibagi 9 dibagi 7,8, ketemu 143. Tetapi kalau yang segi 4 itu kan populasi sama dengan 10.000 dibagi jarak tanam 9 dibagi jarak baris juga 9, maka dia ketemu 123 kira-kira. Ada selisih 20 hektar, 20 pokok per hektarnya. Kira-kira 15% lah penghematan ketika kita menggunakan segitiga sama sisi. Sama-sama jarak tanamnya 9. Hanya konsepnya yang beda, populasinya juga beda. Kalau yang sudah terlanjur gimana itu Pak? Itu tadi yang saya sampaikan tadi Bapak sekalian. Jadi kalau kita dua hal itu salah, 30 tahun Bapak nikmati. Sabar selama 30 tahun. Iya. Karena nggak bisa apa-apakan lagi. Kan kita mesti bongkar. Mesti bongkar kan. Alah, kita bongkar, wajarnya kan 30 tahun dulu baru kita bongkar kan gitu. Artinya ketika kita pakai tanam segi 4 tetap kita pertahankan, Bapak akan mendapatkan produksi lebih sedikit 15% dibanding dengan yang segitiga sama sisi atau mata 5 tadi. Makanya itu menjadi penting. Jangan sampai dua hal tadi salah di depan. Makanya hati-hati milih bibit, hati-hati menentukan jarak tanam atau sistem tanamnya. Jadi sistem itu jadi penting, Pak. Kayak ini itu jadi penting. Menentukan jodoh ya. Ya. Benar pilih, kalau nggak nanti nikmati. Tapi kan itu bisa tukar tambah.